Halo Pianer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun ya. Oke, jadi sambil kita nunggu informasi yang lainnya, kali ini kita akan masuk di sesi badas ya, atau bahas dashboard dan tentunya membaca surat cinta dari Pickor Team di minepi.com. Oke, ini mah bagi yang ingin baca bareng Mengadun aja ya. Karena kan kalau baca sendiri kadang males, Mengadun juga sama. Tapi kalau dibaca bareng-bareng tuh ada gimana-gimananya gitu. Jadi kita terjemahkan dulu ya. Ini penguncian on-chain seperti itu. Tapi di atasnya masih ada hari P2Day loh. What it is ya. Itu mungkin apa sekedar buat simbol saja, atau memang masih bisa diklik ke challenge-nya ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Di sini tingkatkan tingkat penambangan. Oke, Pickor Team memperkenalkan fitur penguncian baru untuk Pi yang dimigrasikan ke mainnet di dompet Pi Anda untuk meningkatkan tingkat penambangan Anda. Lockup akan langsung meningkat hingga durasi Anda berakhir. Oke, nah di sini ada sempat tadi Mengadun mentok ya, maksud dari sini kita stay di sini dulu ya. Jadi di sini ada yang dikatakan sama Pickor Team, lockup akan langsung meningkat hingga durasi Anda berakhir. Maksudnya itu dari awal kita mengunci sampai itu loh ya, sampai berakhir penguncian itu meningkat gitu. Jadi peningkatannya itu dari awal sampai akhir gitu. Mengunci mainnet Pi Anda membantu mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Penguncian bersifat sukarela ya, seperti kemarin kita bahas itu. Jika Anda telah bermigrasi ke mainnet ya, ketuk penguncian di dompet Anda, lalu buat penguncian baru untuk membuat penguncian Anda hari ini. Oke, kita akan OTW ke minepi.com, tapi sebelumnya di situ betul ada P2D ya. Coba kita ketuk waktu lencana ini ya, sebutin, kita anggap saja lencana. Waktu kemarin di P2Day ya, dashboard P2Day, kita ketuk lencana ini masuk ke challenge ya gitu, P2Day challenge. Dan sekarang kita coba 1 2 3 ketuk P2Day challenge. Oh iya benar. Jadi di sini oke ya, benar. Ini ketika kita mengetuk yang di sana, karena ya apa? Karena di sini sudah tidak ada ya, tuh sudah nggak ada bacaan dari challenge P2Day. Dan ternyata ini yang disebut bahas dashboard. Apa yang sebelumnya kita tidak ketahui jadi bisa diketahui sama pioners dan yang barangkali gitu ada yang merasa kehilangan. Aduh, ada yang komentar ya, Mang kalau terlambat gimana? Nggak apa-apa ya itu. Tapi di sini ternyata Pickor Team masih menyematkannya. Pak Rido juga sempat tanya, Mang itu yang simbol pita apa sih maksudnya? Mang Adun juga waktu itu belum tahu, cuman Mang Adun sempat menafsirkan itu sebagai jalan pintas. Dan ternyata di situ inilah luar biasanya Pickor Team ya. Ibarat di dalam dashboard ada dashboard lagi. Ya, oke. Jadi sekali lagi di sini ya, P2Day. Oke, ketika kita ketuk maka kita akan dibawa masuk ke challenge P2Day di sini. Oke ya, Mengadun sudah selesai semua. Bagi yang belum, silahkan videonya sudah Mengadun share itu cara menyelesaikan challenge P2Day dengan cara yang sesantuy-santuinya. Ya ngapain buru-buru, yang penting kan kelarnya ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke baca read more ya. Di sini minepi.com. Jangan lupa untuk love. Itu kok miring-miring begitu, kenapa? Membagikannya ada di atas. Terus ini love-nya juga kita refresh ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Apa opsi baru, penampilan baru seperti itu, entahlah ya. Kita kasih love. Dia balik. Oke.
Jadi di sini penguncian on-chain dompet Pi baru, tingkatkan kecepatan penambangan seperti itu, dan kita akan baca cepat saja ya. Seperti biasa, tidak banyak yang perlu kita bahas dari bahasa yang disampaikan oleh Vicor Team ya gitu. Cuman barangkali ada pengetahuan yang bisa kita ambil di sini ya untuk tambah-tambah wawasan pendidikan Pi Network seperti itu, untuk jangka panjangnya kita jadi paham ya. Oke, kita baca dari sekarang. Seperti yang diperkenalkan dalam pengumuman P2Day, pioner yang berhasil bermigrasi ke mainnet kini dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Sebelum fitur ini, pioner tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain mainnet setelah migrasi atau setelah lockup asli mereka kadaluarsa. Oh iya, begitu ya. Bahkan jika mereka menginginkannya. Fitur ini menjawab kebutuhan ini dan memungkinkan pioner yang bermigrasi untuk memanfaatkan Pi mereka yang tersedia untuk imbalan penambangan lockup jika mereka memilihnya. Ada clue di sini ya. Mengadun juga baru tahu bahwasanya sebelum fitur ini katanya ya pioner tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain. Artinya penguncian yang kemarin sebelum fitur lockup ini diterbitkan, yang kita tahu ya sudah update sebetulnya Pi lockup yang 200% itu ya dari lama, cuman Core Team sekarang baru sempat mengumumkannya di sini ya di dashboard. Nah, maksudnya berarti yang kemarin kita kunci itu hanya penguncian di Pi Wallet saja, tapi tidak di blockchain. Bisa seperti itu ya artinya. Mengadun juga baru tahu ini karena Core Team dengan sangat jelas menyatakan di sini pioner tidak dapat mengunci Pi mereka ya. Nih sebelum fitur ini yang sekarang ya, pioner tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain. Nah berarti kuncinya di mana? Ya masih di aplikasi Pi browser kali ya, masih di Pi walletnya sendiri gitu. Oke. Jadi kita lanjut. Membuat lockup baru untuk Pi yang tersedia di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat. Sebentar. Itu artinya Pi kita sudah terhubung ke Pi blockchain kan? Iya, karena sudah ada di on-chain di blockchain seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Membuka lockup baru untuk Pi yang tersedia di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper 2021 yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif keterlibatan jangka panjang jaringan. Nah ini tugas kita sebagai pioner yang memang seperti itu, menjaga atau mengamankan jaringan dengan melindungi Pi ya. Karena apa ya, koin Pi-nya itu yang dari Vicor Team tuh kita hargai, kita kita jaga gitu loh, sehingga untuk kedepannya itu bisa dilanjutkan memasuki ke ekosistem dan bisa berjalan proyeknya dengan koinnya. Jadi kalau nggak ada koinnya mau berjalan pakai apa? Oke, cukup maksudnya ketuk lockup Pi Wallet Anda yang tadi ya, dan pilih create new lockup untuk memulai lockup baru yang langsung mengikat hingga durasi Anda berakhir. Oke, peningkatan penambangan akan berlaku di sesi penambangan berikutnya setelah lockup ya. Jadi itu berlaku ya, penambangannya itu durasinya itu setelah kalau kita melockupnya ya gitu. Peningkatannya yang baru tuh kalau belum di lockup ya belum berlaku peningkatannya. Oke, secara keseluruhan fitur lockup merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi yang sehat dan lancar seiring pertumbuhan dan evolusi jaringan, terutama karena kami berfokus pada pengembangan ekosistem aplikasi dan transaksi berbasis utilitas untuk barang dan layanan nyata, sekaligus memberi kesempatan lain bagi pioner untuk meningkatkan laju penambangan mereka. Oke, jadi bagi pioner-pioner baru nih apalagi nih ya yang ingin barangkali menambah pundi-pundi Pi-nya, asik
ya, pundi-pundi mata uang digitalnya. Ya ini lockup aja. Tapi ya terserah, itu mah kebijakan masing-masing. Seperti Kortim juga ngomong seperti itu. Oke. Apa bedanya dengan penguncian pramigrasi? Nah, ini yang terjadi di paragraf pertama tadi ya. Di sini, apa bedanya dengan penguncian sebelum migrasi? Oke, jadi penguncian yang waktu belum fitur ini diluncurkan, yaitu atau sebelum migrasi ke saldo available balance ya tentunya ya. Nah, kita bisa baca di sini ada perbedaannya kata Picor Team. Penting untuk dicatat bahwa kedua jenis lockup mengikuti perhitungan hadiah yang sama dan tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Nah, ini yang sering banget ada yang tanya ya, gitu, Mang itu gimana kalau udah dikunci? Ya udah, itu kan seperti Mang Adun katakan udah atas persetujuan kita dan sistem tentunya ya, tidak bisa dirubah lagi kalau sudah mengkonfirmasi. Makanya waktu sebelum kita melock up atau mengunci ya seperti itu sudah jelas di situ ada bacaannya gitu loh. Nah, otomatis kan ketika kita ketuk konfirmasi, kita menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Oke, jadi ya harap dipahami soal ini ya. Keduanya berada dalam hal PAI yang berpegang, maksudnya yang berpengaruh dan implementasinya. Konfigurasi lockup pramigrasi meningkatkan PAI Anda saat ini berdasarkan pengaturan lockup di masa mendatang dan mempengaruhi PAI dalam migrasi berikutnya. Oke, sedangkan fitur baru ini hanya berlaku untuk PAI yang telah Anda peroleh. Oke ya. Jadi untuk yang sebelum migrasi di sini kalau soal hadiahnya dan dengan fitur yang baru sekarang itu sama. Cuman ini dilindunginya waktu sebelum bermigrasi, sehingga koin PAI kita itu sebelum masuk dompet ya itu kan dikunci dulu. Nah, karena setelah pengunciannya itu untuk memastikan juga dompet kita bukan, karena banyak banget yang kehilangan koin PAI itu di daftar periksa mainnet nomor 3 dan nomor 9 itu ternyata alamat dompetnya beda. Makanya ketika setelah dikunci pramigrasi ya dan sebelum dimigrasikan atau dipindahkan ke saldo available balance ya, itu dicek dulu. Ini penting banget ya, Mang Adun terpaksa menyampaikan hal ini. Periksa terus, bahkan secara berkala maksudnya ya, itu antara daftar periksa mainnet nomor 3 dan nomor 9 itu dompet atau alamat dompetnya sama ya. Jangan sampai kejadian ketika Pioneers memindahkan saldo ternyata alamat dompetnya itu tidak sama. Loh, Mang, ini PAI saya kemana? Nah, jangan-jangan ketika memindahkan PAI-nya itu tidak diperiksa dulu alamat dompetnya beda, sehingga itu sebenarnya telah terjadi pencurian ya, sehingga diutak-atik alamat dompetnya, daftar periksa mainnetnya semuanya, dan dimigrasikan ke alamat dompet pencuri. Oke, seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lah. Sudah banyak Mang Adun bahas soal itu ya tentunya, dan kita akan lanjutkan dulu saja di sini ya. Monggo kalau mau yang komentar, kita ngobrol bareng-bareng aja ya. Kita lanjutkan soal ini. Jadi namun keduanya berbeda dalam hal PAI yang pengaruh dan implementasi. Konfigurasi lockup pramigrasi meningkatkan PAI Anda saat ini berdasarkan pengaturan lockup di masa mendatang dan mempengaruhi PAI dalam migrasi berikutnya. Sedangkan fitur baru ini hanya berlaku untuk PAI yang telah Anda peroleh di blockchain mainnet dan bebas untuk dikunci. Nah, ini ya, jadi bebas yang kalau sudah masuk hasil tambang semualah ya di daftar periksa di available balance seperti itu. Jadi kita bebas untuk menguncinya mau berapa persen, mau berapa tahun, mau berapa banyak PAI, maksudnya seperti itu. Karena di lockup 200 tahun ya tuh 200% ya, itu kan jangkanya 3 tahun seperti itu. Nah, itu tinggal di atasnya lagi ada itu untuk pengaturan jumlah PAI yang ingin dikunci bagi yang belum tahu ya.
Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Sedangkan fitur baru ini hanya berlaku untuk Pi yang telah Anda peroleh di blockchain mainnet dan bebas untuk dikunci. Sehubungan dengan implementasinya, lockup pramigrasi diterapkan pada saat migrasi saldo Anda yang daftar transfer, yang dapat ditransfer. Sementara mekanisme lockup baru ini secara langsung mengunci Pi Anda di blockchain tepat setelah konfirmasi Anda di antar muka dompet. Gila, betul ya, ini berarti benar ya. Di sini jelas banget Kortim mengatakan ya, lockup pramigrasi diterapkan pada saat migrasi saldo Anda yang dapat ditransfer ya, ditransfer atau dikirim ya ke saldo available balance. Sementara mekanisme lockup baru ini secara langsung mengunci Pi Anda di blockchain tepat setelah konfirmasi Anda di antar muka dompet, yaitu setelah dipindah, setelah dicek-cek, setelah dipastikan koin Pi-nya, seperti itu ya. Oke, perbedaan lainnya adalah bahwa lockup 200% yang merupakan 200% dari jumlah yang saat ini dimigrasikan. Nah, di sini ada istilah 200% dari jumlah yang saat ini dimigrasikan. Ya, berarti tidak semua atau bagaimana itu ya, dari jumlah yang saat ini dimigrasikan tersedia dengan fitur ini. Banyak pioner yang bermigrasi ke mainnet dengan menerima Pi berbasis utilitas. Nah, melalui aplikasi Pi atau perdagangan lokal, barter misalkan ya, mungkin memiliki lebih banyak Pi di dompet mainnet mereka daripada Pi yang mereka tambang. Oke, jadi lockup 200% dimungkinkan dalam fitur ini. Mereka dapat memilih untuk lockup jumlah ini untuk memaksimalkan imbalan penambangan lockup mereka. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kan karena kita tahu ya, banyak para pedagang gitu kan yang sudah peer to peer yang menerima koin Pi dari banyak pioner seperti itu ya. Dan ini di Kortim mohon maaf tidak disebutkan soal harga GCP, baikkah itu harga GCP atau yang puluhan atau ratusan dan sebagainya ya di sini. Oke, nah yang jelas itu dari hasil perdagangan, bahasa halusnya Kortim, tapi tidak disebutkan dari hasil jual beli. Nggak tahu lah ya, yang bisa pioner perhatikan yang komentar di channel Mang Adun soal kayak Pak Mateo jual beli Pi itu sudah hilang lagi aja ya, nanti ada lagi gitu loh, orang baru lagi. Nggak tahu itu ya, ganti-ganti mungkin ibarat mati satu tumbuh 1000 kali kayak gitu. Biarin aja, tapi yang jelas sekarang mau perhatikan itu di komentar sudah mulai hilang lagi nih ya. Nanti mungkin mengutus lagi Pak Mateo itu orang baru lagi gitu. Nggak ada kapoknya, udah dibanet apa kayak gitu-gitu juga ya, itu anak buahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini dikatakan dari para pedagang lah intinya seperti itu. Terus catatan bagi pioner yang belum bermigrasi ke mainnet, tidak ada alasan untuk khawatir. Oke, nah maksudnya kalau misalkan pioner bagi yang belum ya Pi-nya nih, Mang kapan migrasi koin Pi gua, ini jangan khawatir ya kata Kortim. Jadi Anda tetap mempertahankan konfigurasi lockup pramigrasi yang telah Anda komitmenkan di aplikasi penambangan ya, yang berarti Anda tidak akan kehilangan bonus Pi yang diterima dari lockup baru di Pi Wallet. Oke, jadi kalau misalkan itunya masih berlaku ya ikuti saja dulu ya. Nanti kalau misalkan itu sudah berakhir, sudah masuk ke available balance ya, sudah dipindahkan, baru kalau mau mengunci ya bisa berlaku terus intinya ya. Itu sistem lockup yang sekarang ini. Lockup on chain baru adalah fitur tambahan yang tersedia setelah Anda bermigrasi, yang memastikan bahwa semua pioner terlepas dari status migrasi mereka memiliki peluang untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan dari berbagai hadiah penambangan jaringan. Oke, bagaimana penguncian mempengaruhi kemajuan jaringan terbuka? Ini ya yang barangkali kita pengen tahu nih, ada apa sih gitu di penguncian itu sampai Kortim tuh menerapkan soal penguncian, dan katanya ada pengaruhnya
kepada kemajuan jaringan terbuka sejalan dengan prioritas Open Network. Oke, pekerjaan tim inti pada mekanisme lookup terdesentralisasi yang baru sangat penting untuk mencapai ekosistem Pi yang seimbang dan berkembang dengan memperkenalkan fitur lookup baru secara langsung pada blockchain yang memberikan insentif bagi partisipasi jangka panjang dan memfasilitasi jaringan untuk mengatur sendiri pasokan Pi. Oh iya ya, yang beredar dengan cara yang terdesentralisasi. Kami menambahkan komponen yang hilang ke ekosistem mainnet dan memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi untuk mendukung utilitas dan keberlanjutan jaringan. Perkembangan ini sangat penting untuk mendorong para pioner agar terlibat secara mendalam dengan jaringan, sehingga mendorong lingkungan yang lebih stabil yang menguntungkan semua orang. Oke, di situ ada baca bagian lookup di white paper 2021 ya. Di sini coba kita ketuk. Waktu itu Mang Adun bahasa Inggris terus sih, tapi mungkin enggak ya. White paper, nah di sini ya, berarti nantilah kita pelajari ya, barangkali ada yang belum membaca white paper ya di sini nih ya. Oke. Jadi di sini kembali ke atas, mungkin maksudnya di yang tadi, oh bukan di buku putih yang paling atas, mungkin maksudnya yang ke bawahnya tuh ya, baru ya gitu loh, ke masalah penguncian seperti itu. Dan mana tadi ya? Ntar mau cari dulu. Oke, di sini ya. Dan kita sudah kembali, dan untuk melanjutkan ya, nanti pembaruan kami dan pastikan Anda siap memanfaatkan fitur-fitur terbaru sepenuhnya saat tersedia. Artinya berarti nantikan pembaruan kami, akan ada lagi pembaruan terus menerus dari Big Core Team gitu kan. Katanya pastikan Anda siap memanfaatkan fitur-fitur terbaru sepenuhnya saat tersedia nanti. Oke, Pi Network bermaksud untuk beralih ke Open Network atau membuka jaringan ya pada tahun 2024, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tugas dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Ada di sini ya. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang mempengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silahkan lihat pengumuman lengkapnya. Oke ya, jadi sini tadi nih. Oke, jadi seperti itu ya. Lumayan setengah jaman lah ya. Kita sudah bahas masalah lookup. Jadi seperti itu ya. Perlu disimpulkan tidak? Ya sudah lah ya. Jadi ribet kalau untuk disimpulkan karena udah panjang banget. Yang mana yang mau disimpulkan? Yang jelas kita udah tambah untuk pengetahuan, pemahaman ya, pembelajaran tentang lookup, fitur baru, dan tadi ada fitur yang sebelumnya Mang Adun juga baru tahu ya, beda antara pra migrasi dan setelah migrasi atau fitur lookup yang baru ini. Oke, sorry kalau Mang Adun biasa ya omongannya belibet-libet, ya itu memang udah ciri khas dari dulu, tidak bisa dihilangkannya. Thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Tetap semangat, nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Love you pioneer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol silahkan di kolom komentar. Bye bye.